Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Satu, meneguhkan dan menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau menghafal dan menguasainya sesuai dengan keadaan mudah diingat, sebab beliau adalah seorang yang buta huruf, tidak dapat membaca dan menulis. Ini ada hikmah yang luar biasa. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pandai membaca dan pandai menulis, ini dikhawatirkan, diduga, disuudzoni bahwa ayat itu adalah dari hasil membacanya. Tetapi kalau beliau ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi ternyata beliau hafal dari ayat-ayat itu, Al-Quran itu menunjukkan bahwa itu adalah langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang lain adalah menyesuaikan dengan tuntutan tahapan dalam penetapan hukum serta mendidik masyarakat dan memindahkannya secara bertahap dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan juga melimpahkan rahmat ilahi kepada umat manusia. Tahapannya sedikit demi sedikit, maka turunnya Al-Quran sampai 22 tahun lebih. Allah Ta'ala berfirman, wa qala lan ngucap alladzina sabawang akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina laula nuzila mbok hiyo diturunake alaihi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu apa Al-Qur'an jumlatan kelawan gemblengan wahidatan kang siji wahidatan kang sepisan kadzalika kaya mengkono-mengkono kang tinutur linutsabbita supaya nguatake ingsun bihi kelawan Al-Qur'an fa'ataka ing ati sira warattalna lan ngruntutake sapa ingsun hu ing Al-Qur'an tartilan kelawan runtut kang temenan. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja langsung satu Al-Qur'an? Tujuannya adalah demikianlah supaya kami memperkuat hatimu wahai Muhammad dengannya, dengan Al-Quran, dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar. Tasbitu qalbihi iku setengah sangking pira-pira hikmai diturunke Al-Quran secara berangsur. Tasbitu qalbihi utawi netepake atine Nabi, kadzaka iku kaya mengkono-mengkono kang tinutur taqwiyatu fuatihi utawi nguatake atine Nabi liyahfadhon supaya ento ngapalake temenan sinten Nabi ing Al-Qur'an wa iya lan yen to ngreksa sinten Nabi hu ing Al-Qur'an. Dahulu di masa jahiliyah mereka hidup dalam kebebasan mutlak, tidak ada hukumnya hukum rimba. Siapa yang kuat dia akan menang, tidak ada halal dan haram, ingin apapun dilakukan, membunuh orang dilakukan, melakukan ini semuanya dilakukan oleh mereka, karena pada saat itu masa jahiliyah. Kalau Al-Quran diturunkan semuanya secara sekaligus, tentu mereka akan merasa berat menjalani aturan-aturan hukum baru itu, sehingga mereka tidak akan melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut. Surah pertama yang turun adalah surah yang menyebutkan tentang surga dan neraka. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang pertama-tama turun dari Al-Quran adalah suatu surah dari jenis mufassal, di mana di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka, hingga tatkala manusia telah menerima Islam
turunlah hukum halal dan haram. Ini metode dakwah yang efektif. Kalau Anda semua nanti masuk ke masyarakat, maka yang disampaikan pertama kali adalah tentang urusan surga dan neraka. Diajak mereka untuk melakukan kebaikan, diberi surga. Disuruh mereka untuk menjauhi kemaksiatan agar dijauhkan dari neraka. Hal-hal semacam inilah yang kita sampaikan pertama kali, agar mereka merasa senang, agar mereka merasa bahagia, merasa tersanjung. Mari kita melakukan ini, akan diberi surga oleh Allah. Awaluma utawi kawitane perkara nazala kang temurun apa ma minhu saking Al-Qur'an suratun iku surah yudhkaru kang ditutur fiha ing dalam surah naruhu apa nerakane Allah wal jannatu lan suwargane Allah. Sekiranya yang pertama-tama turun adalah jangan minum khamr, jangan berzina, niscaya mereka akan berontak, akan mengatakan kami selamanya tidak akan meninggalkan khamr. Ini justru akan terjadi pemberontakan karena mereka sudah melakukan sesuatu yang terbiasa dari apa yang dilakukan setiap harinya. Dan sekiranya yang pertama kali turun adalah jangan berzina, justru mereka akan menolak, akan berontak. Niscaya mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan zina. Itu yang akan terjadi. Maka pertama kali dakwah kita yang kita sampaikan adalah memberikan pahala-pahala, menuturkan sesuatu fadhail, keutamaan-keutamaan, memberikan keterangan tentang pahala surga dan neraka. Setelah mereka itu masuk Islam secara mantap, baru kita berikan tentang urusan halal haram, urusan fikih dan sebagainya. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, menghubungkan aktivitas jamaah dengan wahyu ilahi. Sebab keberlanjutan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW membantu beliau Nabi untuk bersabar dan tabah, tenang, karena nanti ada wahyu yang turun. Menanggung derita dan kesulitan, beliau tetap sabar, tenang, serta berbagai macam gangguan yang beliau hadapi dari kaum musyrikin. Wahai para santri, para penerus ulama dan kiai, para ulama adalah penerus dan pewaris para nabi. Bersiap-siaplah pada saat kita menyampaikan ke umat bahwa pasti ada ujian, pasti ada penolakan dari masyarakat, pasti ada gangguan, pasti ada cobaan, derita dan sebagainya. Dan itulah yang menjadikan Allah mengangkat derajat seseorang manakala orang itu dalam menghadapi ujian itu dengan penuh kesabaran. Kalau semuanya lancar-lancar saja, maka tidak akan berpikir kreatif, tidak mampu untuk diuji dia itu sabar apa tidak. Ujian kesabaran itulah yang menjadikan Allah akan mengangkat derajat seseorang. Wahyu juga merupakan sarana untuk mengukuhkan akidah di dalam jiwa orang-orang yang telah memeluk agama Islam, bahwa betul-betul wahyu turun dari Allah. Rabtu nasyatihim, lan nyambung kegiatan jamaah biwahyihi kelawan wahyune Allah. Setiap melakukan apapun ada wahyu, ada petunjuk. Yusaidanna, bantu temenan apa nyambunge wahyu hu ing nabi ala sabri ing atase kesabaran. Ikila angen-angen temenan sapa sira. Jika wahyu turun untuk memecahkan suatu problem, berarti terbukti kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW tidak mengaku-ngaku saja, tapi betul-betul ada buktinya, langsung diberi oleh Allah wahyu lewat malaikat Jibril. Dan kalau Nabi tidak memberi jawaban atas suatu masalah, lalu datang wahyu kepada beliau, kaum muslimin, kaum mukminin pasti kian yakin akan kebenaran Islam,
dan mereka akan tambah beriman. Kaum mukmin juga semakin percaya kepada kemurnian akidah dan keamanan jalan yang mereka tempuh, serta bertambah pula keyakinan mereka terhadap tujuan dan janji yang diberikan Allah kepada mereka, menang atas musuh atau kaum musyrikin di dunia, atau masuk surga dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta penyiksaan kaum kafir di neraka jahanam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.